15. Tetapi menyesatkan dan disesatkan, hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi pernyataannya dan demi kerajaannya. Beritakanlah firman, siap sedialah, atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Yesus menyampaikan suatu perumpamaan kepada murid-muridnya untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa tanpa jemu. Ia berkata, di sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati siapapun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, belahlah hakku terhadap lawanku. Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati siapapun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia supaya dia jangan terus-menerus datang
dan akhirnya menyerang aku. Tuhan berkata, perhatikanlah apa yang dikatakan hakim yang tidak adil itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Adakah dia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, Allah akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika Anak Manusia itu datang, adakah dia menemukan iman di bumi? Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudari-saudara, doa ialah satu kegiatan mengangkat hati, mengangkat pikiran, dan menempatkan diri kita di hadirat Allah. Itu berarti kita pada saat berdoa, kita melakukan satu transendensi diri. Artinya kita keluar dari diri kita, stop, berhenti, fokus pada diri, dan dalam doa kita hanya fokus kepada Allah. Mengangkat hati, pikiran, menempatkan diri kita di hadapan Allah. Pertanyaan kita adalah, mengapa kita harus berdoa? Dan kalau kita semua berada di dalam pelayanan, maka kita harus mengakui bahwa tidak ada pelayanan yang akan terus berjalan sampai berbuah. Tema hari ini berakar, bertumbuh, dan berbuah. Pelayanan kita tidak akan sampai di situ tanpa doa. Kita mesti mengakui ini di dalam diri kita sebagai iman kita, sebagai pegangan kita, bahwa seorang pelayan dan kegiatan pelayanan dalam bentuk apapun membutuhkan doa. Pertanyaan kita, mengapa perlu berdoa? Pertanyaan ini sama seperti kita bertanya, mengapa saya harus bernafas? Kalau kita mengatakan bahwa saya tidak perlu bernafas, itu artinya ya mati. Mati. Bernapas memang perlu, karena apa? Dengan bernafas saya menghirup udara baru, dan saya membuang udara-udara kotor dari dalam diri saya. Berdoa artinya saya menghirup kekuatan baru, dan saya membuang kelemahan-kelemahan saya. Maka berdoa itu kira-kira sama seperti satu orkestra yang harus diperbaharui selalu dan selalu. Berdoa itu sama seperti satu baterai yang lemah, harus diisi kembali supaya kuat. Nah, ibu bapak, dalam pelayanan kadang-kadang kita tidak mampu mengikuti jalan Yesus. Tidak mampu, karena kecenderungan kita untuk bersaing, kecenderungan kita untuk membanding-bandingkan satu dengan yang lain, kecenderungan kita untuk menampilkan keunggulan pribadi, kecenderungan ini sangat kuat. Nah, ibu bapak, kalau kita tidak masuk di dalam kekuatan doa, kita tidak akan mampu melepaskan kecenderungan-kecenderungan pribadi itu. Kita tidak akan mampu melayani di jalan Tuhan. Dan oleh karena itu, doa sangat perlu
supaya kita membuang kebiasaan-kebiasaan kita yang buruk, dan kemudian kita menghirup dari Allah kekuatan baru, udara baru, satu semangat baru, kesegaran baru. Dan kekuatan itu selalu berada di luar kita. Itu adalah kekuatan ilahi. Seperti cahaya, itu adalah kekuatan yang di luar mata kita. Atau suara musik adalah kekuatan di luar telinga kita. Nah, Allah mempergunakan mata untuk melihat kekuatan cahaya itu. Allah mempergunakan telinga untuk mendengarkan suara musik. Nah, Bapak, Allah mempergunakan doa supaya kita mendapat kekuatan baru dari Allah. Mengapa bisa seperti begitu? Sebab Ibu Bapak, dengan berdoa kita masuk di dalam satu lingkaran kasih. Kita masuk di dalam lingkaran kasih Allah. Kita masuk di dalam satu keluarga Allah yang penuh dengan belas kasih. Masuknya kita di dalam belas kasih Allah itu, inilah yang memberi kekuatan baru kepada kita. Saya ambil contoh seperti begini. Ada seorang anak berasal dari keluarga baik-baik, dan ada seorang anak yang berasal dari keluarga yang kurang baik. Bilang saja keluarga yang berantakan. Hidup anak ini dari keluarga yang berantakan, hidupnya tidak terjamin. Hidupnya terlantar, makan dan minumnya juga barangkali tidak diperhatikan. Beda dengan anak yang hidup di dalam keluarga baik-baik, segala-galanya terjamin. Nah, dengan berdoa kita masuk di dalam keluarga Allah. Dan keluarga Allah ini adalah keluarga yang limpah syarat dengan cinta kasih. Disinilah kami mendapatkan kekuatan. Bapak, saudara-saudari, sebagai penutup dari permenungan ini, saya menganjurkan kepada kita untuk belajar dalam doa. Kita coba berusaha 3 hal. 1, kita berdoa dengan lisan, pakai bibir kita, mulut kita. Yang kedua, kita belajar berdoa dengan bermeditasi, artinya merenungkan apa yang terjadi dalam kehidupan Yesus, apa yang Allah buat dalam karya penciptaannya, dalam karya penebusannya, apa yang Allah buat ketika Dia mati untuk kita. Kita merenungkan itu. Dan doa yang ketiga adalah kontemplasi. Saya belajar berdiri di tempat di mana saya sedang merenung itu. Pada waktu saya berdoa merenungkan Yesus di Golgota, saya ada di Golgota itu. Nah, ini 3 tingkatan doa yang sangat menentukan keberhasilan pelayanan kita. Sebab apa? Dengan doa kita berjumpa dengan Allah yang penuh kasih. Kita masuk di dalam lingkaran kasih Allah, tetapi dengan 3 cara. 1, kalau saya berdoa dengan lisan, itu artinya saya maju ke hadapan Allah dengan cara berjalan kaki. Saya jalan kaki. Jikalau saya berdoa dalam bentuk meditasi, saya merenungkan Kristus dan kebaikannya, merenungkan Kristus yang menderita, merenungkan Kristus yang melayani sampai titik darahnya yang penghabisan. Bermeditasi itu artinya saya maju ke hadapan Allah dengan naik kuda. Kalau saya berdoa dengan kontemplasi, artinya pada waktu saya merenungkan sengsara Tuhan, saya ada di Golgota. Pada waktu saya merenungkan kebangkitan Tuhan, saya ada bersama Maria Magdalena di kubur itu. Pada waktu saya merenungkan tentang kata-kata Yesus yang menghibur dan menyelamatkan, saya ada bersama 2 murid di Emmaus. Ini doa kontemplasi. Saya tidak akan berjalan kaki menuju Allah. Saya tidak akan naik kuda menuju Allah, tetapi saya naik jet menuju Allah. Jadi kita mesti belajar, tetapi kita menuju Allah. Tapi baiklah,
Kadang kita berjalan kaki, kadang kita harus naik kuda, kadang kita harus naik jet. Dan ini menjadi amat penting dalam pelayanan kita. Dan terakhir, tadi disebut oleh Ibu Chun tadi, pertanyaan ini, kalau Yesus datang, apakah dia menemukan iman di bumi ini? Sebab berdialog dengan Tuhan melalui doa ini sangat membutuhkan iman. Nah, iman ada di dalam hati. Iman yang di dalam hati itu harus kita ucapkan dengan bersaksi. Iman yang di hati kita ucapkan dengan mulut harus kita nyatakan dalam perbuatan-perbuatan nyata. Dan yang terakhir, iman yang ada di dalam hati kami ucapkan dengan mulut, kami nyatakan dalam perbuatan-perbuatan nyata. Iman ini harus diuji, dan ujian atas iman ini harus membawa kemenangan. Bagi semua pelayan, ketika dia diuji imannya, dia harus keluar sebagai pemenang. Dan iman inilah yang dinantikan oleh Tuhan dari setiap pelayan. Iman yang bergelora di hati, iman yang keluar dari mulut sebagai kesaksian, iman yang nyata dalam perbuatan. Sebab kalau tidak ada perbuatan, iman kita mati. Dan iman itu harus diuji, dan dalam ujian itu kita menang. Amin. Sekarang tiba saatnya kita masuk di dalam upacara pelantikan pengurus dekanat bangsa. Romo, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kini saatnya tiba untuk pelantikan pengurus dekanat Barat 1 periode 2025-2028. Pelantikan akan diawali dengan pembacaan kutipan pedoman pembaharuan karismatik Katolik Indonesia KWI 1995 artikel 37-38 oleh Romo Moderator. Bapak, saudari-saudara, saya membaca ini supaya kita semua tahu bahwa ini pelayanan bukan sesuatu yang main-main atau coba-coba, tetapi sungguh adalah panggilan Tuhan yang diwartakan kepada kita yang terpanggil melalui gereja. Saya membaca kutipan ini seperti begini. Menurut pedoman Pembaharuan Karismatik Katolik Indonesia KWI 1995, Gereja Katolik mempunyai pengalaman manis maupun pahit dengan urusan organisasi. Ada masa ketika organisasi gereja amat ketat, sehingga hampir segalanya diatur dari pusat. Ada pula masa tatkala orang tidak mempedulikan peranata kerja dan kesepakatan, sehingga mudah terjadi kesalahpahaman dan penyelewengan ajaran maupun praktek hidup beriman, seperti misalnya di zaman banyak bid'ah pada abad-abad pertama gereja. Pembaharuan karismatik Katolik juga merupakan pembaharuan hidup beriman. Artinya, sekaligus mengandung unsur-unsur batin, tetapi menyangkut pula banyak unsur lahiriah seperti organisasi. Unsur organisasi tersebut dapat berkaitan dengan ajaran atau praktek hidup bersama. Wajar kalau roh diberi kesempatan untuk menjadi isi pokok dalam pembaharuan karismatik, namun masih dibantu dengan peranata kerja yang justru bertujuan mendukung gerakan roh. Dalam perkembangannya, pembaharuan karismatik Katolik lama-kelamaan memerlukan badan yang menata pelayanan,
baik di tingkat basis maupun di tingkat keuskupan, regional dan nasional, bahkan internasional. Justru demi hidupnya pembaharuan terus-menerus. Seyogyanya dijaga supaya pembaharuan sendiri terlaksana tanpa henti dalam kelompok-kelompok basis. Untuk itu perlu sekali bahwa ada kaderisasi semakin diusahakan dengan serapi mungkin. Dibutuhkan banyak moderator dan pelancar-pelancar yang sungguh mengetahui prinsip-prinsip pembaharuan karismatik Katolik secara mendalam serta memiliki keterampilan memimpin kelompok pendalaman. Demikianlah kutipan pedoman pembaharuan karismatik yang dikeluarkan oleh KWI tahun 1995. Bapak Ibu pengurus, berikut kami bacakan susunan pengurus Dekanaat 1 2025-2028. Bapak Ibu pengurus yang namanya disebutkan harap menjawab "Saya hadir", lalu segera maju ke depan, memberi hormat ke altar, lalu berbaris menghadap ke umat. Koordinator Ibu Ruth Juliana Jafar. Saya hadir. Wakil Koordinator Bapak Thomas Sulasbi. Ya, saya hadir. Sekretaris Ibu Felicia Iman Setiawati. Saya hadir. Bendahara Ibu Teresia Yeni Saputra. Koordinator PD Cide Ibu Cecilia Etni Sonda. Ya, saya hadir. Koordinator PD Damai Ibu Stefani Indrawati. Ya, saya hadir. Koordinator PD Kemakmuran Bapak Boas Yohanes Chandra Priyatna. Koordinator PD Mangga Besar Ibu Jasinta Vivi Saleh. Ya, saya hadir. Koordinator PD Salvator Pagi Ibu Lydia Lili Tanila. Ya, saya hadir. Koordinator PD Salvator Malam Sebastianus Paulus Daniel Lukman. Ya, saya hadir. Koordinator PD Toasebio Bapak Yosef Adi Darmawan. Ya, saya hadir. Bidang Kombas Ibu Angela Eugenia Lili Hahyuni. Ya, saya hadir. Bidang Doa Ibu Margareta Marwati. Ya, saya hadir. Bidang Pujian Ibu Livina Livi Wijaya. Ya, saya hadir. Bidang Sosial Bapak Isidorus Suhadi Bunyanto. Bidang Medikom Bapak Dominikus Denis Agung. Ya, saya hadir. Para pengurus silakan menghadap ke imam. Romo moderator yang terhormat, inilah susunan pengurus Dekanat Barat 1 periode 2025-2028. Semua calon anggota pengurus yang berkarisma di depan ini sudah bersedia untuk melayani sebagai pengurus Dekanat Barat 1. Mohon kesediaan Romo moderator melantik mereka. Saudari-saudara yang terkasih, sebelum saya meneguhkan saudari dan saudara menjadi pengurus Dekanat Barat 1, silakan menjawab bersama-sama pertanyaan berikut ini.
Apakah saudara-saudari bersedia menerima dan melaksanakan tugas pelayanan ini dengan ikhlas hati? Ya, kami bersedia. Jika demikian kesediaan saudari-saudara, ucapkanlah janji kesediaan saudari dan saudara di hadapan Allah dan seluruh umat yang hadir di